Artinya dari banyak organisasi-organisasi kepanduan pada zamannya yang di sini tertera sejak tahun 1912 sudah muncul adanya organisasi kepanduan bagian dari waktu itu kita sedang ada dalam penjajahan bangsa Belanda. Ya. Nah, sejak itu juga muncul gerakan kepanduan yang diwarnai oleh kepanduan Belanda sebagai kakak tua kita yang waktu itu bersama kita berdampingan hidup dan mengantarkan kita jadi dewasa seperti ini juga itu sebetulnya berperan juga. Nah, khususnya dalam organisasi kepramukaan, disitulah mulai berangkat ada organisasi-organisasi kepanduan. Dan menjamurlah akhirnya organisasi-organisasi kepanduan di negara kita dengan berlandaskan pada organisasi-organisasi kemasyarakatan yang hidup saat itu. Sehingga banyak sekali, ragamnya banyak sekali namanya, dan akhirnya bisa dilanjut ke Ebel. Mulainya ada Netherlands Vadbinder Organisasi. Nah ini yang Belanda ini ya, NPO. Nah, adanya cabang NPO. Jadi kepanduan Belanda buat cabang di kita di sini. Nah, di kita aja saya sebut karena belum Indonesia waktu itu. Ya. Tahun 16 saat Perang Dunia I pecah, Belanda memiliki kuartir besar sendiri. Kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indische Vadvinder Vereniging NIVV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Jadi dihimpun Pandu-Pandu Hindia Belanda dalam NIVV itu. Dan tahun yang sama Pangeran Mangkunegara VII juga memprakarsai berdirinya organisasi kepanduan JPO. Jipo nih, Gilang Jipo, tahu Jipo Gilang? JPO, Japanese Vadbinder Organisasi. Organisasi ini Belanda nih, organisasi Belanda. Kalau bahasa Inggris organization pasti. Ini organisasi di Surakarta. Nah, untuk itu mendorong pemerintah Indonesia mendirikan kepanduan. Nah, akhirnya banyak berdiri dengan keragamannya. Dan dilanjut Kak Ebel, akhirnya nanti kita sampai pada nama-nama kepanduan yang beragam itu ada keniatan untuk bersatu menjadi suatu federasi kesatuan gerakan pramuka. Ya. Dan muncul juga sudah mulai agak gede ini skupnya, tidak organisasi kemasyarakatan, skupnya sudah mulai ke yang lebih besar. Sehingga IPINDO itu Ikatan Kepanduan Indonesia. Nah, itu sudah mulai ya tahun 51 muncul. Ya, akhirnya tahun 53 IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Nah, itu sebuah keberhasilan terobosan bagi kita karena kita sudah diakui dan terstandar menurut aturan yang berlaku saat itu. Dan akhirnya seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut pramuka. Nah, tahun ini menjadi tanda mulai munculnya gerakan pramuka tahun 51. Dan tanggal 9 Maret 61 pidato Presiden atas nama mandataris NPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Dan 20 Mei tahun 61 disebut hari permulaan tahun kerja. Karena saat itu dengan diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 61 tentang gerakan pramuka. Kepres ini ya. Nomor 238 tahun 61. Berikutnya tanggal 37 Juli 61
para wakil organisasi Kepanduan Indonesia mengeluarkan pernyataan di Istana Olahraga Senayan untuk meleburkan diri dalam organisasi Gerakan Pramuka. Nah, ini disebut Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Dan 14 Agustus ini jadi Hari Pramuka ya, yang saat itu terjadi pelantikan Majelis Pimpinan Nasional, Kuartir Nasional, dan Ketua Kuartir Nasional Harian di Istana Negara. Dan hari tanggal 14 Agustus tahun 61 itu sampai hari ini kita peringati sebagai Hari Pramuka. Nah, sejak saat itu terus berdinamika dan akhirnya kita pada tahun 2010 ya terbit Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Dan ini memang satu keistimewaan kita Gerakan Pramuka karena kita satu-satunya organisasi yang mempunyai undang-undang sendiri. Ya, tidak ada organisasi lain yang langsung namanya jadi undang-undang. Kecuali Gerakan Pramuka dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 itu langsung jadi undang-undang tentang Gerakan Pramuka. Tidak ada undang-undang tentang yang lain tuh nggak ada ya sampai sekarang. Tapi itu pun sebetulnya biasanya dalam undang-undang itu kegiatan-kegiatan berikutnya diatur dalam PP. Kalau hierarki hukum yang berlaku ya, undang-undang itu diperjelas dengan PP. Nah, undang-undang kita nomor 12 tahun 2010 itu tidak ada PP-nya. PP-nya itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Itu istimewanya kita. Undang-undang yang tidak ada PP-nya. Gitu. Peraturan pemerintah. Biasanya peraturan pemerintah adalah aturan di bawah undang-undang sebagai penjabaran dari undang-undang. Nah, di Undang-Undang nomor 12 tidak ada PP, tapi langsung menurut amanat dari undang-undang itu bahwa penjelasan dan gerakannya dilandasi atau berlandaskan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itu keistimewaannya gitu ya. Tapi juga menurut saya itu adalah sesuatu yang harus kita tekankan lebih baik. Karena kalau dengan langsung dari undang-undang ke anggaran rumah tangga, pada prinsipnya kekuatannya itu tidak sekuat PP. Kalau PP kan lebih tinggi di bawah undang-undang. Nah, biasanya kalau itu di bawah PP, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu. Nah, kita tidak ada itu. Tapi itu sebuah keistimewaan, sisi lain itu adalah sebuah kekurangan kalau dilihat dari sisi hierarki hukum. Tapi kita pegang teguh secara utuh bahwa kita bergerak berlandaskan AD dan ART Gerakan Pramuka yang dilindungi Undang-Undang nomor 12 tahun 2010. Apa istimewanya kita punya undang-undang? Kalau dulu kita tahun 61 kemarin kan dibuatkan Kepres. Kita bergerak dari keputusan Presiden. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga ditentukan oleh keputusan Presiden. Dengan adanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2010, kita membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga berdasarkan hasil musyawarah nasional. Sekarang sudah tidak lagi mengikuti keputusan Presiden, menunggu keputusan Presiden, tidak. Organisasi punya mekanisme untuk membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk mengubah, menyempurnakan dengan adanya musyawarah nasional. Nah, itu keistimewaan kita, ya, keistimewaan kita. Dan undang-undang itu punya beberapa landasan. Ada landasan filosofis, sosiologis, historis, visioner, dan yuridis. Kakak-kakak sebetulnya sudah banyak tahu tentang ini, tapi karena ini adalah jalur pendidikan yang harus muncul dalam kalender atau dalam kurikulumnya adalah ini.
Jadi kakak-kakak harus ingat, KML, KMD, KML, bisa Atta Lonjot, ada KPD, ada KPL, ada kursus pamong dan lain-lain. Di gerakan pramuka itu adalah pendidikan formalnya. Ya, pramuka adalah pendidikan non formal, tapi punya lembaga pendidikan yang harus dilalui yang sifatnya formal. Inilah seperti KML ini. Jadi KML ini adalah sekolah formalnya gerakan pramuka untuk membentuk kader-kader pembina. Yang kalau disetarakan menurut hemat saya, ya KMD itu D2 lah kalau dulu ya. Nah KML ini S1 gitu ya. Karena memang kewenangan penuh jadi pembina setelah KML. Seperti kewenangan jadi guru sekarang kan S1. Apabila ada yang berkesempatan masuk ke KPD misalnya ya kita ibaratkan S2-nya gitu ya. Dan ada yang berkesempatan ke KPL ya kita ibaratkan S3-nya. Gitu. Nah itu kalau kita beranalogi, ini analogi saya nih ya. Kalau kita menyebut bahwa kursus-kursus ini dalam gerakan pramuka adalah pendidikan formalnya. Jadi bagaimana tadi dipantau kehadirannya, dipantau aktivitasnya. Karena memang ini adalah pendidikan formalnya di gerakan pramuka. Harapannya nanti kita setelah memiliki ilmu, keterampilan, wawasan, sikap dari kursus ini, harapannya kakak-kakak nanti datang ke gugus depan, jadilah pembina yang paripurna, ya pembina yang jadi tauladan bagi peserta didiknya. Ya, kalau kita mau berkelakar, kenapa kita nyebut kakak, pak kakak, kenapa coba? Ya, seorang pembina ke kakak, pembina yang lain bilang kakak, yang lainnya juga bilang kakak. Di antara pembina tidak ada adiknya, kakak semua. Ya kan? Gitu keseharian kita saling memanggil. Nah, kalau saya analogikan, panggilan-panggilan itu adalah seperti di keluarga. Saya punya anak, saya punya kakak, juga punya adik. Saya ke kakak saya nyebut uak, ke adik saya nyebut mamang. Kenapa begitu? Adalah menguakkan anak saya, memamangkan anak saya pada beliau kepada kakak dan adik saya. Nah, jadi harapannya kita bertegur sapa kakak-kakak, peserta didik nanti berani memanggil kita kakak. Nah, saya tanya sekarang kakak-kakak, sudahkah kakak-kakak di gugus depan dipanggil kakak oleh peserta didik kakak-kakak? Sudah. Nah, sudah. Terima kasih kalau sudah berarti nyerep pramukana. Gitu ya. Nyerep pramukana lamun peserta didik orang geus berani nyebut kakak. Karena kan biasanya kita sekarang terkungkung. Pagi-pagi belajar di sekolah di kelas itu gurunya kita. Sore-sore latihan pramuka masih di lingkungan sekolah bahkan dibawa ke kelas. Beda baju, beda materi. Akhirnya dia nggak berani nyebut kakak bapak lagi waktu pakai baju pramuka juga anak-anak kita. Nah harapannya nanti kakak-kakak dan dulu juga sudah diperkenalkan dalam KMD bahwa manfaatkanlah ruang terbuka, manfaatkan lingkungan sebagai alat pendidikan. Nah itu ya sehingga nanti muncul kakaknya, muncul gitu. Karena situasinya, alamnya, materinya beda. Nah, nanti akan dibahas lebih banyak dalam bahasan-bahasan berikutnya. Bahkan dipraktekkan di lapangan. Setelah yang daring ini selesai, nanti ada luring. Selama 4 hari kita bertemu dan di situ dipraktekkan. Nah, kalau sekarang berngantuk-ngantuk, selamat saja ngantuk gitu ya. Nanti mah jam segini juga tidak akan dibikin ngantuk.
dibikin jalan-jalan kemana-mana lah, mempraktekkan apa-apa yang sudah kita tahu di KMD, kita praktekkan di gugus depan, kita pertajam, kita perluas di KML ini. Supaya nanti kakak-kakak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang mumpuni dalam kepramukaan ini. Itulah kira-kira paparan saya ya kakak-kakak. Kalau nanti butuh ini namalah gampang nanti dikumpulkan oleh teman-teman di sekretariat KML ini, materi-materi ini mungkin nanti dihimpun, diberikan pada kakak-kakak. Jadi nggak usah pusing-pusing nulis dan selain sebagainya. Sekarang dengar saja, berkomunikasi langsung saja seperti ini, gitu ya. Dan kalau ada diskusi boleh. Masalahnya kan niluan deui ya ngantai tukang teh gitu. Mun abi rek sono-sono we jeung kakak-kakak ngan tiluan deui moal kabagean. Ya kalau boleh mau